Alhamdulillahi subhanah hamidahu nafsahu an nafsih wa abdihi bilisani jam'ihi wa ahadiyati wuddih idhuwal hamdul asna wal atam wal adhar wal asmal wa sallallahu alal mustafaina min ibadihi wa khususan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ya Rabbi an'amta fatamma wa adharta fa'amma usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, di dalam filsafat Islam ada prinsip yang disebut dengan as-sholatul wujud atau eksistensialis. Eksistensialis ini bisa dalam ranah teori, definisi, dan bisa juga dalam ranah kehidupan, dalam ranah wacana. Itu seperti Anda memahami pentingnya sedekah, tapi kalau Anda tidak bersedekah, Anda tidak akan merasakan dunianya, keberkahannya sedekah. Demikian juga dengan eksistensialis dalam Islam. Kalau hanya memahami teori, proposisi, definisi, tapi tidak Anda lihat itu dalam teks, dalam ilmu ada as-sholatul wujud, dalam jiwa ada sholatul wujud, dalam ontologi ada sholatul wujud, dalam antropologi ada sholatul wujud, maka Anda tidak bisa menikmati wujud itu. Karena itu eksistensialisme Islam itu harus hidup seperti Anda berenang dalam lautan universal. Sabzawari, Alamah Sabzawari mengartikan filsafat itu berenang di lautan universal. Artinya wujud itu bukan hanya di pikiran, bukan hanya di teori, tapi sudah Anda menggelutinya, kita menyelaminya, kita merasakannya dalam berbagai segi kehidupan. As-sholatul wujud dan i'tibarul mahya itu seperti badai, seperti topan, tornado yang memiliki energi yang kuat, yang dahsyat. Yang Anda lihat adalah debunya, yang Anda lihat adalah bebatuan yang berterbangan ke sana kemari. Yang Anda lihat adalah dedaunan, tanah, debu, rumah, mungkin pepohonan. Itu yang Anda lihat itu mahia. Tapi anginnya tidak terlihat. Anginnya tidak bisa dilihat. Jadi kalau kita hanya akrab dengan mahia, bisa jadi kita ini terhijab. Mahiyah itu menurut Mulasada dengan mengutip ayat Al-Quran mengatakan, in hiya ila asma'un sammaitumuha antum wa abaukum. Itu hanyalah nama yang dinamai oleh kamu dan ayah-ayah kamu dan datuk-datuk kamu. Jadi kita bisa jadi terpaku pada nama-nama, pada esensi, pada fluiditas, pada penampakan, pada fenomena, tapi tidak bisa merasakan kehadiran nomenanya, kehadiran wujudnya yang bertenaga besar seperti angin tornado tadi. Karena as-sholatul wujud artinya bahwa wujudlah yang objektif, yang realita, wujudlah yang sumber energi, sumber power, mansaul athar wal fi'l. Sementara mahiyah adalah iktibari yang tidak memiliki status ontologi kalau tidak ada wujud. Nah,
Prinsip ini atau eksistensialisme dalam Islam ini itu akan terasa kering kalau tidak dibumikan, kalau tidak dihidupkan dalam wacana, dalam kehidupan, dalam gaya hidup kita sehari-hari. Salah satu cara untuk menghidupkan atau membumikan prinsip-prinsip Islam, diantaranya eksistensialisme itu, ada beberapa cara. Yang pertama yang dilakukan oleh para filsuf barat. Para filsuf barat itu, dia tidak mensakralkan teks, tidak mengkuduskan kitab-kitab. Pertama itu. Jadi dia berusaha mengkontekstualisasikan, merelevankan. Yang kedua, konsep-konsep kunci atau mabadi tasawurnya itu dibikin longgar, dikembangkan secara longgar, diapropriasi, dimaknai sesuai dengan zaman, makan, dan kebutuhan. Itu yang dilakukan oleh filsafat barat. Adapun yang dilakukan oleh para filsuf muslim, yang kedua, filsafat itu ada dua dimensi, ada theoretical knowledge, ada practical knowledge. Nah, yang practical knowledge ini adalah yang membuat kita bisa relevan dengan zaman, dengan situasi. Kita bisa berdebat, berdiskusi sesuai dengan kebutuhan zamannya. Practical knowledge atau hikmah amali ini, kalau diterjemahkan secara sederhana, adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Di zaman Ibnu Sina, di zaman Mula Sagra, melakukan apa yang harus dilakukan karena tuntutan zamannya. Respon untuk mutakalim, respon untuk para fuqaha, merespon untuk aliran-aliran keagamaan yang lain. Jadi responnya berbeda dengan sekarang, karena apa yang harus dilakukan di zaman ini tentu berbeda dengan apa yang harus dilakukan di zaman klasik. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, Mula Sagra memberi contoh kepada kita. Dia menjadikan as-salatul wujud atau eksistensialisme itu hidup, yaitu dengan menulis tafsir. Karena tafsir falsafinya adalah imtidadan li falsafatihi, pengembangan paralelitas, pengembangan, mengkontekstualisasikan, merelevankan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi dikembangkan. Jadi kalau Anda ingin melihat eksistensialisme atau as-salatul wujud itu hidup, lihatlah tafsirnya yang 9 jilid. Bacalah tafsirnya, di sana Anda akan lihat, Anda akan bergelut dengan wujud, ya. Anda seperti berenang dalam lautan universal, dalam lautan eksistensialis. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang kelima. Yang kelima yang ditulis oleh saya lupa namanya. Dia menulis sebuah buku yang bagus. Judulnya Sunnah dalam Quran. Nomos, sunnah sosial dalam Al-Quran. Kata penulis buku ini, sunnah sosial dalam Al-Quran itu tidak bertentangan dengan hukum kausalitas, tidak bertentangan dengan ikhtiar manusia, bahkan itu adalah pengembangan. Jadi pengembangan dari as-salatul wujud, dari eksistensialisme adalah menerapkan hukum-hukum sosial dalam Al-Quran, memahami, menyadari, dan kemudian berusaha bermain dengan hukum-hukum sosial itu. Hukum-hukum sosial itu banyak, luar biasa. Hukum-hukum sosial itu atau sunnatullah itu ada yang individu, ada yang sosial, ada yang mutlak dan muqayyad. Salah satu hukum sosial yang paling banyak adalah ujian. Ujian akan selalu ada. Ujian atau bala itu hukum sosial. Itu akan selalu terjadi. Imtihan itu hukum sosial.
Jadi kalau Anda makhluk sosial, Anda akan diuji. Kalau Anda tidak paham ujian, Anda bisa gagal. Tidak paham hukum-hukum sosial ini, Anda bisa jatuh. Seperti kaum Saba. Saba itu sebagian mengatakan di Yaman, sebagian mengatakan di Indonesia. Jadi Borobudur itu katanya kerajaan Nabi Sulaiman. Dan dua-duanya punya argumentasi yang menarik. Jadi Anda boleh pilih mau Yaman, mau Indonesia. Negeri Sabah adalah negeri yang makmur, punya 2 kebun yang indah, yang kalau orang melewat melihatnya itu dia merasa bahagia. Selain itu, negeri itu badatun thayyibatun warobun ghafur. Bukan hanya indah, diridhoi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Bagaimana negeri yang subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, dan juga diridhoi oleh Tuhan menjadi kering, tandus, rusak, hancur, karena dia tidak siap menghadapi ujian. Itu hukum sosial atau sunatullah yang pertama. Yang kedua, istidraj. Istidraj itu banyak mananya. Salah satunya adalah menurunkan derajat Anda. Salah satunya adalah membuat Anda seperti tertipu. Jadi istidraj itu Anda berbuat dosa, Anda berbuat durjana, tapi Anda dilimpahi kekayaan, dilimpahi kejayaan, dilimpahi harta dan benda. Maka Al-Quran mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Janganlah membuat kamu terpesona harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Karena bisa jadi itu sedang diistidraj oleh Tuhan. Hukum itu akan selalu berlaku. Jadi kalau kita misalnya mulai malas, mulai lalai, tapi kita kemudian juga tidak memahami, ya, tidak sadar dengan peringatan-peringatan Tuhan, maka datanglah istidraj seperti itu. Dalam hadis dikatakan, idza ra'aita Allah yu'ti ma yuhibbu 'abdah. Kalau kamu melihat Tuhan memberi, melimpahkan apa yang disukai hambanya, wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, sementara dia terus-menerus dalam maksiat, fa inna dzalika istidraj. Itu adalah istidraj. Hukum pertama ujian. Kalau menurut Fakhrul Razi, hukum sosial itu wa'dun wa wa'id, ancaman dan janji yang baik. Istidraj yang lain tazyin, menghias. Yang dihias itu amal. Mau orang mukmin, mau orang kafir, mau orang fasik, mau siapapun, amal-amal itu dihias, dibuat terpesona dengan amal-amalnya. Di make up menjadi glowing amalnya itu. Jadi bukan hanya wajah yang glowing, tapi juga amal. Sehingga Anda terkesima, Anda merasa, wah saya orang hebat, wah saya orang yang berjasa, wah saya orang yang berprestasi. Padahal amal itu bisa membuat Anda semakin baik, juga Anda terkecoh. Karena penghiasan amal itu adalah sunnatullah. Allah mengatakan, wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hias untuk setiap umat amal-amal mereka. Innal ladzina la yu'minuna, orang-orang yang tidak beriman, bil akhirah zayyana amalahum. Orang-orang yang tidak beriman pun dihias amalnya, dibuat glowing, dibuat terpesona. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi ayyanal a'yan bi faidil aqdas wa sallallahu ala man huwa ismul a'dham al mabus bi risalati ila khairil umam wa ala alihi wa ashabihi al mustafaina wa ala warisihi minal awliya'il kumal ittaqullaha haqqa tuqatih. Hadirin, bagaimana memahami wujud, memahami eksistensial? Memahaminya dengan dua hal, istidlal burhan dan mukasyafah dauqiyah. Tapi istidlal akan mengalami fluktuasi, karena itu kadang-kadang kalaupun kita sudah memahami, lupa lagi, turun lagi, ingat lagi, tidak paham lagi. Tapi ada satu metode yang Anda tidak mungkin lupa, tidak mungkin hilang, yaitu dengan dauqiyah mukasyafah. Atau dalam bahasa sederhananya, dengan rasa, dengan roso dalam bahasa Jawa. Roso yang dibimbing oleh akal dan wahyu. Nah, rasa ini membuat Anda memahami wujud. Memahami wujud bukan dengan pikiran, dengan intelektual, tapi dengan merasakan, dengan ilmu huduri. Rasa ini adalah khas Islam, khas filsafat Islam, intuisi. Rasa ini sekarang dibunuh oleh Israel. Israel adalah telah membunuh rasa, membunuh Palestina. Dia agresor yang luar biasa biadab. Di Israel itu negara yang menyatukan berbagai hal. Lethal cocktail, campuran yang mematikan. Lethal itu mematikan, cocktail itu campuran. Campuran ini mematikan. Dia satu etnis, satu agama, ya. Kemudian karena itu campuran ini mematikan. Persatuannya kuat. Seetnis, seagama, semadhab, sesuku, sebangsa kuat. Kalau Anda membuat organisasi satu etnis, satu suku, satu bangsa, satu ras, satu agama, satu madhab, satu sekte, itu paling kuat. Karena persatuannya bukan hanya seagama, seideologi, sedarah, setanah air, sekelahiran. Nah, Israel itu berkumpul pada dirinya. Israel itu menurut Einstein, luar biasa Einstein, walaupun dia orang Yahudi, 75 tahun dia meramalkan bahwa Israel akan hancur. Coba Anda lihat di majalah Monitor Daily. Jadi kata Einstein 75 tahun lalu, Israel ini karena akan hancur. Kenapa? Karena dia itu teroris. Dalam suratnya dia menyebut Israel itu teroris, Zionis, fasis, dan geng. Karena yang terjadi di Palestina, mereka korban. No internet, tidak ada internet. No electricity, tidak ada listrik. No water, tidak ada air. No food, tidak ada food. No gas, tidak ada gas. Di asrama saja 2 jam, 3 jam tidak ada listrik. Menjerit-jerit mahasiswa. Ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hidup seperti kerakap dalam air, hidup enggan, mati tidak mau. Mereka tidak bisa keluar. Di rumah sendiri tidak bisa apa-apa. Di dalam Al-Quran ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Ahlul Kitab. Menurut Pak Quraish Shihab, Bani Israel terkait dengan anak-anaknya Bani Israel, ya, itu sebelum Nabi Muhammad. Sementara Yahudi yang ada di sekitar Nabi Muhammad itu selalu berbuat jahat. Dan ahlul kitab itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi mungkin Yahudi inilah yang kemudian dikembangkan menjadi Zionis yang berbahaya. Mudah-mudahan kita bisa punya saham dan peran untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang berjuang dan menderita. Mereka berpuasa 5 bulan, 6 bulan. Sementara kita berpuasa baru beberapa bulan, baru 1 bulan aja sudah menderita. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah. Marilah kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa azil syirki wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasaradin wakhdul man khadala muslimin wa damir a'da'adin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al-bala wal baba wal zalazil wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma baton ala an baldatina an Indonesia khassa wa sairil buldan al muslimina amah ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal baghi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.